Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Oke, langsung saja kita mulai. Kita lihat dulu bentuk umumnya. Yang pertama, Y titik-titik A kali X pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Yang kedua, Y titik-titik P kali X pangkat 2 ditambah QX ditambah R. Titik-titik ini diisi tanda pertidaksamaan. Misalnya kurang dari atau sama dengan, lebih dari. Ini hanya sekedar contoh ya adik-adik ya. Fungsi kuadrat ini apabila kita gambar bentuknya kurva parabola. Apabila A positif, P positif, yang di depan X kuadrat ini ya, kurva parabolanya akan membuka ke atas. Apabila A negatif, P negatif, kurva parabolanya akan membuka ke bawah. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat? Langkah-langkahnya yang pertama, adik-adik bentuk dulu ke dalam persamaan. Tanda pertidaksamaan ini dirubah menjadi sama dengan. Langkah berikutnya, tentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan mengganti Y sama dengan 0. Langkah berikutnya, tentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu dengan mengganti X sama dengan 0. Langkah selanjutnya, tentukan koordinat titik puncak. Langkah yang terakhir, sketsa kurvanya. Untuk menentukan koordinat titik puncak fungsi parabola atau fungsi kuadrat Y sama dengan A kali X pangkat 2 ditambah BX ditambah C, adik-adik gunakan rumus berikut ini. Yang pertama, XS atau sumbu simetri sama dengan min B per 2A. Yang kedua, Y sama dengan negatif dalam kurung B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A. Nanti titik puncaknya yaitu XS, Y. Oke adik-adik, sekarang kita praktekkan ke soal. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari. Yang pertama, Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Yang kedua, Y kurang dari atau sama dengan negatif X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 4. Kita jawab. Kerjakan satu persatu, kita mulai nomor yang atas dulu. Kita buat menjadi sama dengan, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Kita dapatkan A-nya sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 6. Kita lihat, A-nya sama dengan 1, jadi A-nya positif, maka kurvanya nanti membuka ke atas. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan mengganti Y sama dengan 0. Kita dapatkan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, buat 2 kurung. Lihat yang depan dulu, X pangkat 2. Jadi yang depan ini X, yang belakang X. Kita lihat angka belakang, 6, yaitu 2 kali 3. 2 dan 3 bisa menjadi positif 1. Jadi yang depan saya kasih 2, yang belakang saya kasih 3. Supaya menjadi positif 1, 3-nya positif, 2-nya negatif. Kita selesaikan masing-masing. X dikurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. X sama dengan 2, Y sama dengan 0, jadi kita ketemu titik 2,0. X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 0, kita ketemu titik negatif 3,0. Sekarang yang ketiga, tentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu dengan mengganti X sama dengan 0. X sama dengan 0, kita masukkan ke fungsi kuadrat ini. Berarti Y sama dengan 0 pangkat 2, ditambah 0 dikurangi 6. Y sama dengan negatif 6. X0, Y-nya negatif 6.
berarti ketemu titik 0, negatif 6. Langkah yang keempat, tentukan koordinat titik puncak. Kita cari dulu sumbu simetri, sama dengan negatif B per 2A. Kita lihat B-nya 1, A-nya 1. Berarti sama dengan negatif 1 per 2 kali 1. Sama dengan negatif 1 per 2. Sekarang Y-nya. Y sama dengan negatif dalam kurung B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A. Sama dengan negatif dalam kurung 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 6 per 4 kali 1. Sama dengan negatif dalam kurung ini 1 kuadrat ini ya, 1 negatif 4 kali 1 kali negatif 6 jadi positif ya, berarti ditambah 24 per 4. Negatif dalam kurung 1 tambah 24 berarti 25, ini negatif 25 per 4. Jadi ini ya negatif 25 per 4. Jadi titik puncaknya kita dapatkan negatif 1 per 2, negatif 25 per 4. Langkah yang terakhir yaitu sketsa kurva. Sekarang saya gambar dulu, saya buat koordinat kartesius. Skalanya untuk horizontal 1, 1, untuk yang vertikal juga 1, 1. Sekarang kita lihat titik-titiknya. Di sini ada negatif 3,0. Jadi ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ada di sini titiknya berarti di sini ya. Kemudian ada 2,0 ke kanan 1, 2. Jadi ada di sini. Kemudian ada 0, negatif 6. Ini ke bawah. Ini negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ada di sini. Nah, kemudian ada titik puncaknya negatif 1 per 2, negatif 25 per 4. Ini negatif 1 per 2 ada di sini. Kemudian negatif 25 per 4, yaitu negatif 6, 1 per 4. Negatif 6 ke bawah sedikit, berarti ada di sini. Nah, sekarang saya hubungkan titik-titiknya. Kurvanya yaitu membuka ke atas. Sekarang, karena ini berupa pertidaksamaan, jadi berupa daerah, bisa di sini atau yang di luar sini, kita harus periksa titik. Saya periksa titik negatif 1, negatif 1. Negatif 1, negatif 1 ada di sini. Jadi daerah yang saya akan periksa daerah yang di dalam sini. Apakah nanti titik ini menghasilkan pernyataan yang benar kalau saya masukkan ke pertidaksamaan ini? Oke, ini saya masukkan ke pertidaksamaan. Y lebih dari atau sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. X-nya diganti negatif 1, Y-nya diganti negatif 1. Negatif 1 lebih dari atau sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah negatif 1 dikurangi 6. Negatif 1 lebih dari atau sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi 6. Negatif 1 lebih dari atau sama dengan negatif 6. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi daerah yang di dalam sini atau di atas sini ya, ini daerah penyelesaian. Jadi saya arsir. Nah, oke, sekarang gambar dari pertidaksamaan yang pertama sudah ketemu. Sekarang kita selesaikan pertidaksamaan yang kedua. Kita buat sama dengan dulu. Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4. Kita temukan A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan negatif 3, C sama dengan 4. A sama dengan negatif 1. Jadi A-nya negatif. Nanti kurvanya akan membuka ke bawah. Langkah yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu X. Kita ganti Y sama dengan 0. Kita dapatkan negatif X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, buat 2 kurung. Kita lihat yang depan ada negatif X pangkat 2. Yang depan saya kasih negatif X, yang belakang X. Sekarang kita lihat 4. 4 itu 1 kali 4. 1 dan 4 itu bisa jadi 3. Jadi yang depan saya kasih 1.
yang belakang saya kasih 4. Supaya menjadi negatif 3, karena di sini sudah negatif, jadi 4-nya saya kasih positif, 1-nya juga positif. Kita selesaikan masing-masing. Negatif X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X-nya ketemu 1. Atau X ditambah 4 sama dengan 0, X-nya ketemu negatif 4. X sama dengan 1, Y sama dengan 0, jadi ketemu titik 1,0. X sama dengan negatif 4, Y sama dengan 0, ketemu titik negatif 4,0. Langkah yang ketiga, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Kita ganti X-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X sama dengan 0, kita masukkan ke fungsi kuadrat. Y sama dengan negatif dalam kurung 0 pangkat 2 dikurangi 3 kali 0 tambah 4. Y sama dengan 4. Jadi ketemu titik 0,4. Langkah yang keempat, koordinat titik puncak. Kita cari XS atau sumbu simetri sama dengan negatif B per 2A. B-nya kita lihat negatif 3, A-nya negatif 1. Kita masukkan negatif 3 per 2 kali negatif 1. Negatif sama negatif jadi positif. Yang bawah 2 kali negatif 1 ini negatif. Jadi hasilnya negatif. Sama dengan negatif 3 per 2. Sekarang yang Y. Y sama dengan negatif dalam kurung B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A. Sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali negatif 1 kali 4 per 4 kali negatif 1. Ini sama dengan negatif dalam kurung 9 itu dari negatif 3 dipangkatkan 2. Kemudian negatif 4 kali negatif 1 positif kali 4. Jadi positif ya, ditambah 16 per negatif 4. Jadi negatif bagi negatif positif. Ini sama dengan 25 per 4. Jadi ketemu titik puncaknya yaitu negatif 3 per 2,25 per 4. Sekarang langkah yang terakhir yaitu kita sketsa kurvanya. Saya buat koordinat kartesius, skalanya sama, yang ke kanan atau yang horizontal itu 1, 1, yang vertikal juga 1, 1. Sekarang kita lihat titiknya, ada negatif 4,0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ada di sini. Kemudian 1,0, 1 di sini. Kemudian ada lagi 0,4. Berarti ke atas 1, 2, 3, 4 ada di sini. Kemudian ada lagi titik puncaknya negatif 3 per 2,25 per 4. Jadi ini 5, 6. Nanti 6 ada di sini. Berarti 25 per 4 itu 6, 1 per 4 agak ke atas sedikit. Berarti di sini ya, negatif 3 per 2 ke atas ini. Berarti sekarang saya hubungkan titik-titiknya, yaitu membuka ke bawah. Karena ini berupa pertidaksamaan, kita periksa titik. Periksa titik, saya memeriksa titik 2,6, yaitu ada di sini 2,6. Nah, berarti di sini, yaitu daerah sini ya. Saya periksa, saya masukkan ke pertidaksamaannya. Apakah ini menghasilkan pernyataan yang benar? Saya masukkan ke Y kurang dari atau sama dengan negatif X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 4. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 6. 6 kurang dari atau sama dengan negatif 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 ditambah 4. 6 kurang dari atau sama dengan negatif 4 dikurangi 6 ditambah 4. 6 kurang dari atau sama dengan negatif 6. Ini pernyataan yang salah. Karena ini salah, jadi tidak saya arsir. Jadi yang benar yang di dalam sini, ini yang saya arsir. Oke, sekarang gambar dari pertidaksamaan kedua juga sudah ketemu. Sekarang saya gambar yang kedua. Tadi gambar yang pertama seperti ini ya. Nah,
Ini gambar yang kedua ketemu seperti ini. Apabila ini saya satukan, kira-kira seperti ini. Nah, solusinya yaitu yang ada atau yang kena arsir 2 kali. Ini yang di tengah ya, di tengah sini. Ini juga di tengah, jadi yang kena arsir 2 kali di sini. Nah, solusinya nanti yang tengah. Kalau misalnya yang kiri saya geser ke kanan, nah kira-kira seperti ini. Nah, jadi solusinya yang tengah sini. Oke, sekarang saya gambar jadi satu. Saya buat koordinat kartesius. Tadi ada titik minus 3,0, kemudian 2,0, yang ke bawah 0,-6, kemudian negatif setengah, negatif 25/4. Ini saya hubungkan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada negatif 4,0, ada 1,0, terus ada 0,4, kemudian ada negatif 3/2,25/4. Dari sini ini saya hubungkan. Nah, sekarang solusinya yang tengah sini ini saya arsir. Nah, jadi kita ketemu daerah himpunan penyelesaiannya. Oke adik-adik, saya sudah memberikan contoh. Silahkan adik-adik praktekkan, ikuti langkah-langkahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.